Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Babu tahrimi zulm, hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Siapa yang ada di sisinya itu madlamatun, kezaliman, li akhihi, kepada temannya, min irdihi, berupa kehormatannya, au min syai'in, atau berupa sesuatu, fal yatahallalhu minhu al yauma, maka hendaklah minta halal. Ya, orang tersebut kalau dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, kepada sesama, baik kaitan dengan kehormatan maupun yang lainnya, itu harus minta halal, minta dihalalkan. Al-yauma, pada hari ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti dinar dan dirham tidak berguna. Sebelum dinar dan dirham, di sini dicantumkan dinar dan dirham karena sebagai mata uang pada zaman itu. Ya, kalau di Indonesia sebelum rupiah sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak ada gunanya lagi. Maksudnya sebelum nanti di akhirat, di dunia ini segeralah ya diselesaikan. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri badlamatihi. Apabila dia memiliki amal yang solih, orang yang zalim itu memiliki amal yang solih. Kalau sudah nanti di akhirat dan tidak berlaku lagi uang sebesar apapun, di sana yang ada adalah amal. Kalau dia memiliki amal solih, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka diambil dari orang tersebut seukuran kezalimannya. Kalau ia zalimnya kepada satu orang, ya misalnya kadarnya amalnya itu amal soleh selama 1 minggu, ya diambil selama 1 minggu. Kalau itu ternyata dosanya kaitannya dengan satu negara, ya maka bisa jadi ya amal solehnya habis sementara dia masih menanggung beban kezaliman. Wa illam takun lahu hasanatun, dan jika tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang ia miliki, ukhidha min sayyiatihi, maka diambil dari min sayyiati sahibihi, dari dosa-dosa temannya. Dia pernah berzalim kepada seseorang, maka kalau dia sudah tidak punya lagi
pahala, tidak punya lagi amal solih, yang ada adalah dosa dari orang tersebut yang ia zalimi, itu dipindahkan kepadanya, fahumila alaihi, maka ditanggungkan dosa itu kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang zalim, baik kezaliman itu menyangkut harta, menyangkut jiwa maupun kehormatan, atau bisa jadi ketiga-tiganya. Dia pernah merampas harta, dia pernah menyakiti orang lain dengan perkataannya misalnya, atau dia pernah membunuh atau mencelakai, maka itu semuanya akan dibayar di akhirat. Kalau tidak lunas di dunia, maka dibayar di akhirat dengan amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya sudah habis, maka dosa dari yang dizalimi dipindahkan kepadanya. Na'udzubillah. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muslimu seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang muslim lainnya itu selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Sehingga dalam hal ini seorang muslim dikatakan di sini adalah muslim. Kalau kita lihat akar katanya dari salima, artinya selamat. Ya, artinya muslim itu orang yang menyelamatkan. Bisa juga artinya salima itu pasrah. Berarti muslim adalah orang yang pasrah. Ya. Artinya apa? Kalau pasrah, pasrah terhadap ketentuan Allah, ya, sami'na wa ata'na. Dan ketika diartikan selamat, artinya adalah dia mampu menyelamatkan orang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis ini tentu bersifat universal. Nilai-nilai humanis atau nilai-nilai kemanusiaan yang ditonjolkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hal ini, bagaimana seorang muslim tidak hanya baik dari segi akidah, tidak hanya baik dari segi pikiran, juga baik dari segi ucapan dan tindakan. Maka min lisanihi itu adalah ucapan, wa yadihi adalah tindakan. Nah, kalau kita lihat di sini yadihi, tangan, bukan berarti kaki tidak masuk di dalamnya. Karena bisa jadi menyakiti orang lain itu tidak hanya dengan tangan, juga dengan kaki. Kalau tangan mukul, kaki nyepak gitu. Dan bisa jadi tidak hanya dengan ucapan, ya, kadang dengan lirikan mata. Kan ada orang yang tersakiti karena lirikan mata. Ya, lirikan mata bisa jadi PHP, ya, pemberi harapan palsu, ternyata bohong. Atau lirikan mata yang itu bersifat sinis. Ya, bahkan senyum pun itu bisa menyakitkan kalau senyumnya sinis. Nah, sehingga itu sifatnya bersifat umum. Semua yang menyakiti orang lain itu bukan sifat seorang muslim. Ya. Dan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al muhajir, orang yang hijrah. Jadi
Al-muhajir itu dari kata hajaro yuhajiru. Ya, hijrah. Ada kalanya hijrah itu hijrah tempat. Ada kalanya hijrah perbuatan. Di sini yang dicantumkan adalah hijrah perbuatan. Man hajaro manahallahu anhu. Hajaro artinya taroka, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, yaitu yang diharamkan. Sehingga ketika ada seorang yang hijrah, dia tidak disebut hijrah kalau perbuatannya masih belum berubah. Ya, dalam arti perbuatan yang lama di dunia hitam masih belum berubah. Ya, biasa bukan berarti orang yang sudah tua itu dunianya sudah dunia putih, itu mah uban. Ya, dunia hitam di sini dalam arti perilakunya belum berubah. Nah, harusnya dia bisa berubah dan itu disebut hijrah, berubah ke arah yang baik dan meninggalkan yang Allah larang. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga atau yang ke-10 dalam bab ini, wa anhu, dan masih diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala kana ala saqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada atas beban, ya beban dalam arti bawaan. Rasulullah itu memiliki kendaraan yang itu untuk mengangkut bawaan, barang-barang, amti'ah. Rajulun yuqalu lahu Kirkiroh. Ya, beliau menugaskan seorang rajul, seorang laki-laki yang bernama Kirkiroh. Orang ini untuk mengangkut bawaan, mengangkut barang-barang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kudanya. Famata, lalu mat. Ya, mata bahasa Arab. Mat, mati bahasa Indonesianya. Jadi sepertinya mati itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Famata, maka mati, maka meninggal. Kirkiroh itu meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kirkiroh di neraka. Para sahabat kemudian mencari tahu. Fadhahabu, ya, mereka pergi yanzuruna ilaihi, melihat Kirkiroh. Ada apa sebenarnya dengan Kirkiroh sehingga dia oleh Rasulullah disebut-sebut sebagai ahli neraka. Sementara dia itu kan ikut bersama Nabi, bahkan membantu Nabi membawa barang-barang, ya, yang itu merupakan barang-barang hasil rampasan perang Khaybar. Ya. Perang Khaybar itu perang yang terjadi antara kaum muslimin Madinah dengan Yahudi Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Dan Khaybar adalah sebuah tempat berlokasi kurang lebih 150 km dari utara Madinah. Nah, kemudian rajul ini yang bernama Kirkiroh, dia ternyata, ya, dihukumi oleh Nabi sebagai ahli neraka. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal dia itu membantu Nabi. Ternyata dan ternyata, ya, ternyata dia itu, ya, setelah ditelisik, setelah diteliti, kalau sekarang mungkin digeledah atau di OTT, ya, apa OTT? Atau dulu belum ada KPK, ya. Tapi ini mungkin awal mula perlunya ada KPK mungkin, ya.
Yang jelas Rasulullah lebih tegas dibanding KPK dalam hal ini. Dan beliau tentu mengetahui tidak hanya dengan mata biasa, tapi juga melalui wahyu. Ternyata fawajadu aba'atan qad ghallaha. Fawajadu, mereka menemukan, para sahabat itu, ya Kirkiroh ini matinya sebenarnya bukan mati dalam arti karena sakit, bukan. Tapi ketika merapihkan ya bawaan, merapihkan harta rampasan, karena harta rampasan dari perang Khaybar ini bukan berupa emas perak, kebanyakan itu dari berupa pakaian, ya barang-barang yang inilah, bukan berupa uang, tapi komoditas. Ya, nah mungkin ya, dan ternyata si Kirkiroh itu dia menyembunyikan aba'ah. Ya, entah menyembunyikan atau dia mengambil, kemudian ya aba'ah itu tidak dilaporkan kepada Nabi. Yang jelas dari sekian banyak barang harta rampasan itu sebuah larangan keras, tidak boleh ada satupun ya mengambil harta rampasan sebelum itu dibagi. Harta rampasan dikumpulkan semuanya, nanti akan dibagi. Siapa yang membagi? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum dibagi, belum saatnya diambil. Nah ini aba'atan. Mereka menemukan aba'atan, menemukan abaya. Bisa diartikan abaya, bisa diartikan jubah. Ya artinya pakaian luar yang dari atas, ya dari leher sampai ke bawah, dan itu longgar, itu abaya. Dan ini pakaian tradisional di kalangan orang-orang Arab, aba'atan qad ghallaha, yang sudah ia ambil sebelum dibagi. Ya, bahasa kitanya yang ia korupsi. Ya, Rawahul Bukhari. Dia mengambil yang bukan haknya. Itu abaya. Hanya satu baju saja, satu pakaian saja. Padahal matinya Kirkiroh ini adalah dipanah oleh musuh. Jadi ketika dia merapihkan, dipanah oleh musuh dari belakang, matilah di situ. Orang-orang kan menyangkanya mati syahid. Karena kan dia terbunuh oleh musuh. Tapi ternyata bukan syahid, tapi sangit. Ya. Tapi ya sudah mah terbunuh oleh musuh dan oleh Rasulullah dihukumi finnar. Ya. Kenapa? Karena aba'ah yang dia ambil itu di akhirat akan berubah menjadi api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, disinilah hadis ini menjadi peringatan keras bagi kami sebagai pembaca, juga semuanya yang mendengarkan, siapapun khususnya kaum muslimin, bahwa ternyata hal-hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Ya, bahkan hadis ini secara lengkap itu begitu Rasulullah menyampaikan bahwa nanti di akhirat ada orang yang membawa kuda, kudanya digendong dan kuda itu bersuara, lengket di pundaknya, tergopoh-gopoh dia berjalan membopong kuda. Kenapa? Karena dia waktu itu yang ia korupsi adalah seekor kuda. Dia minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah agisni, tolonglah aku ya Rasul. Rasulullah, aku tidak bisa menolong kamu. Ya, la amliku laka syai'an.
Aku tidak bisa menolong kamu. Bukankah aku sudah menyampaikan bahwa itu tidak boleh? Ya, akhirnya kan sudah tidak ada alasan lagi. Ada yang membawa onta dengan suaranya. Ya, bisa jadi kalau sekarang ada yang membawa apa? Gunung misalnya. Karena yang dikorupsinya gunung, ya, atau bangunan. Karena menang tender proyek, kemudian nggak sesuai dengan gambar, ya, bisa jadi besi, kemudian coran, ya, itu dia dengan sangat berat dia bawa dan itu sangat terlihat oleh semua orang. Nah, itulah bagaimana segala sesuatu kita rapihkan di dunia ini, karena nanti kalau sudah sampai di akhirat, yang kecil itu bisa menjadi besar, ya, dan tidak ada di sana itu uang yang berlaku siapapun, karena yang berlaku adalah amal solih. Kalau amal solihnya hilang untuk membayar, maka dia harus siap menanggung dosa orang yang didoliminya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita terhindar dari kezaliman dan kita termasuk mudah-mudahan orang yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.